Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seni budaya. Pada semester 2 ini, materi kedua di kelas 8 yaitu membuat komik. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi kedua ini? Yang akan kita pelajari di materi kedua ini yaitu yang pertama, konsep dan definisi menggambar komik. Yang kedua, unsur-unsur menggambar komik. Yang ketiga, jenis-jenis komik. Yang keempat, alat dan bahan menggambar komik. Dan yang terakhir ada prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar komik. Yang pertama, konsep dan definisi komik. Komik berasal dari bahasa Inggris yaitu comic yang berarti lucu atau menghibur. Nah, komik sendiri merupakan suatu karya seni rupa yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Ciri utama komik yaitu bersifat menarik perhatian mata. Unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam komik? Yang pertama, ada panel. Panel adalah kotak-kotak yang berisikan gambar dan teks pada komik. Panel atau kotak-kotak ini berfungsi sebagai petunjuk umum ruang dan waktu yang berisikan kejadian yang ada di dalam cerita pada komik. Yang kedua, ada sudut pandang. Sudut pandang ini hampir sama dengan storyboard yang ada pada live movie atau film animasi, yang menarik mata pembaca untuk melihat kejadian dan objek yang ada pada cerita dalam komik. Yang ketiga, ada ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambar yang dibuat untuk memberi penjelasan atau maksud tertentu kepada para pembaca secara visual dalam komik. Gambar ilustrasi pada komik memiliki peran yang penting. Karena gambar ilustrasi ini akan menarik perhatian para pembaca untuk membaca komik secara keseluruhan. Yang keempat, ada balon kata. Balon kata ini digunakan untuk meletakkan teks atau dialog yang ada pada komik. Yang kelima, ada efek visual. Efek visual ini berfungsi untuk mendramatisir gambar-gambar yang ada pada komik. Yang keenam, ada cerita. Cerita ini disederhanakan menjadi bentuk visual, yaitu gambar-gambar ilustrasi dan juga teks atau dialog yang ada pada komik. Yang ketujuh, ada garis gerak. Garis gerak ini adalah efek yang ditimbulkan dari tokoh atau karakter yang ada pada komik. Gambar garis gerak ini divisualisasikan sebagai dramatisasi dari keadaan atau ekspresi pada karakter atau tokoh yang ada pada komik. Contoh garis gerak pada komik yaitu pada adegan di mana karakter atau tokoh lari sekencang mungkin. Untuk menciptakan kesan berlari, maka dibuatlah garis-garis gerak pada tokoh atau karakter yang ada pada komik. Yang kedelapan, ada ukuran gambar. Ukuran gambar yang digunakan pada panel dalam komik umumnya yaitu extreme long shot, medium shot, close up, dan extreme close up. Yang kesembilan, ada tokoh cerita. Tokoh cerita ini merupakan pemeran yang memegang peranan penting untuk memerankan sebuah adegan yang ada di dalam cerita pada komik. Dan yang terakhir, ada splash. Di dalam komik, splash terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada splash halaman, yang kedua ada splash panel, dan yang ketiga ada splash ganda. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik antara lain 1. Komik strip, 2. Buku komik, 3. Komik kompilasi, dan yang keempat web komik. Yang pertama ada komik strip. Komik strip merupakan komik pendek yang bertema humor atau komedi. Komik strip biasanya berisikan 4-8 panel. Karena ruangannya yang sempit atau terbatas, umumnya komik strip ini berisikan teks yang sangat sedikit. Yang kedua, ada buku komik. Buku komik merupakan kumpulan halaman komik yang dijilid secara rapi dan diterbitkan secara kontinu. Di Indonesia, buku komik umumnya hanya memuat atau berisi satu judul saja. Contohnya, komik Doraemon, komik One Piece, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komik kompilasi. Komik kompilasi ini merupakan penggabungan beberapa cerita yang dijadikan satu, kemudian diterbitkan atau dicetak menjadi satu buku. Dan yang terakhir ada webkomik. Webkomik ini merupakan komik yang diterbitkan melalui media internet.
Kelebihan dari adanya webkomik ini yaitu semua orang dapat membuat komiknya sendiri dengan biaya yang relatif murah, dan juga komik yang dibuat dapat diakses oleh semua orang dari berbagai belahan dunia. Pembahasan yang keempat yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat komik. Menggambar komik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, manual, dan yang kedua, digital. Media atau alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar komik secara manual hampir sama dengan menggambar atau melukis. Media atau alat dan bahan yang digunakan antara lain kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan pewarna. Kamu dapat menggunakan pewarna kering ataupun pewarna basah, sesuai dengan media yang kamu gunakan. Sedangkan komik yang dibuat secara digital memerlukan komputer, atau tab, atau laptop, atau handphone yang dilengkapi dengan alat bantu yang berupa aplikasi drawing atau painting. Wah, nggak terasa nih, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam membuat komik. Prosedur atau langkah-langkah dalam membuat komik antara lain, yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, menentukan isi atau alur cerita. Yang keempat, menentukan tokoh atau karakter. Yang kelima, membuat sketsa. Dan yang terakhir, menyempurnakan sketsa menggunakan media yang kamu pilih. Perhatikan contoh prosedur atau langkah-langkah pembuatan komik berikut ya. Untuk merefleksikan apa yang tadi sudah kita pelajari, jawab 5 soal berikut ya. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasmu. Ibu tunggu jawabannya ya.